Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gusman Bojonegoro. Setelah tadi kita dari farm CTHI, kita lanjut ke jalan-jalan. Kebetulan masih di Probolinggo ini ya Mas Fadil ya. Masih muter-muter di daerah Probolinggo. Rencana nanti mau diajak pindah rumah lebah oleh Bapak Sauri Ahmad. Tapi kebetulan kita mampir dulu ke salah satu petani yang ada di Probolinggo ini. Nanti kita akan kupas tuntas masalah olah lahan bersama Pak Sauri Ahmad dan yang punya lahan. Ini orangnya masih di sana sama beliau, Bapak Sauri Ahmad. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sini, guys. Ini lahannya, lahan beliau yang katanya masih 2 HST. 2 HST ini di sebelah rumah. Nah, guys, kita akan menemui yang punya lahan. Bu orangnya. Oke, dengan Bapak siapa ya? Bapak Romli yang punya lahan. Ini lahannya berapa HST, Pak? Berapa hari? Setelah tanam, maksudnya kan setelah tanam. 2 hari. 2 hari setelah tanam. Kita coba cek pH-nya dulu, Pak Sauri ya. Kita coba. Iya, monggo silakan. Monggo. Disut dekat. Disut, Mas. Kurang dalam enggak, Pak? Ya, harus dangkal dulu. Dangkal, terus kedalamannya pertama dangkal, kemudian menengah, kemudian dalam. pH ada di 5. Kita sedikit dalamkan. Turun 1 angka. 4. Oke. Ya, kita ngobrol di sana. Berarti di kedalaman 10 berapa? 5. 5. Oke. Mau dikupas? Ya, kita kupas Oke. Mau di mana? Duduk di sini ya. di sini. Mau nggak, Pak? Mari, Pak. Kita ngobrol di sini, Pak. Aduh. Mana ini pH-nya? Bismillah. Ini namanya pH meter, Pak. pH meter itu dipakai mengukur kadar pH tanah yang ini, yang model itu ini untuk pH tanah. Kenapa tanah itu harus diukur pH-nya? Atau mengapa sangat penting mengetahui pH tanah? Nek multi jenengan kan ndak perlu apa itu kan gitu. Apa itu? Nggak perlu dulu ya, ndak pakai itu ya, bagus ya. Nah, karena ini adalah jenengan mau membuat terobosan baru mau mencoba menanam bawang merah, walaupun di sebelah sana itu sudah panen ya kan, udah mau panen, tapi saya lihat kurang maksimal. Supaya ke depan maksimal bagaimana? Alhamdulillah kita bisa sharing, Pak, bisa bertemu. Kita tidak saling istilahnya sok pinter, bukan. Kita tidak sok menggurui, bukan. Kita masing-masing punya pengalaman. Mungkin pengalaman saya tidak sama apa yang pengalaman Bapak dapatkan. Sama juga pengalaman yang Bapak dapatkan tidak sama seperti pengalaman yang saya dapatkan. Nah, di antara perbedaan-perbedaan pengalaman ini kita gabungkan, kita kolaborasikan. Mana sih kita sesuaikan mana kondisi alam ini. Seandainya kita mau nanam bawang, apa-apa yang perlu dipersiapkan. Salah satunya yang pertama, ini kita untuk tahun-tahun istilahnya tahun milenial ya, orang-orang sekarang harus punya alat semacam ini. Kalau enggak ya ibarat orang berjalan di kegelapan mau bertani itu, nabrak-nabrak, Pak. Nah, kenapa nabrak-nabrak? Nanti saya mungkin sedikit bisa jelaskan. Ini supaya nanti runtut dari sedikit demi sedikit Bapak bisa pahami, dan untuk teman-teman semua ya, teman-teman semua yang di grup CTHI ini kita bisa belajar saling sharing. Nah, saya kembali mengupas kenapa kita perlu menggunakan pH meter.
dalam pertanian, dalam budidaya, dalam melakukan suatu teknik budidaya menanam, ya, tanaman itu yang perlu kita ketahui adalah mereka membutuhkan pH normal, pH netral di tanah itu Pak. Dia bisa hidup pada pH netral. Berapa itu? Di 6, ya, ada dari mulai 5,5 atau 6 atau 7. 6,5 oke, itu ke tengah-tengah. Tapi tanaman tidak akan tumbuh bagus. Tanaman tidak akan tumbuh bagus manakala pH tanah di bawahnya 5. Kenapa kok tidak bagus? Nanti saya jelaskan. Nah, tanaman juga tidak akan tumbuh bagus jika pH tanah posisi basah di atas 7 atau di atas 7,5, anggaplah 8. Untuk tanah ya, pH tanah ini tidak bagus. Kenapa? Itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sekarang saya mulai yang dari asam dulu ya. Tadi ada asam, ada basah. Nah, yang netral sudah jelas, kita tidak perlu bahas karena netral ini itulah ukuran yang memang diinginkan, yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, untuk kehidupan tanaman. Jadi kalau jenengan punya tanah kemudian ditanami suatu tanaman budidaya bawang merah atau yang lain-lain, kalau pH-nya normal, saya yakin pasti oke. Tapi kalau pH asam, itu yang akan menjadi masalah. Apa permasalahannya? Di grup CTHI sering saya bahas Pak, nanti jenengan bisa lihat bahwa di situ ada perubahan-perubahan efek pH asam, kemudian dikasih kapur, kemudian bisa naik dan pertumbuhan tanaman bisa normal. Mungkin kemarin jenengan sudah sempat lihat ya, saya tunjukin itu. Nah, kita ini akan ada audio visualnya, ada videonya. Ini dari Mas Gusman Bojonegoro ini mencoba mengeksplor apa-apa saja yang memang dibutuhkan, pengertian-pengertian di budidaya apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, salah satunya tadi bahwa yang dibutuhkan tanaman untuk hidup adalah pada pH netral, yaitu di 5,5 atau dari 6 sampai 7 lah itu ininya, indikatornya. Kemudian kenapa kalau asam itu kok tanaman bisa tidak bagus? Nah, kalau tanaman tidak bagus kalau pH 5 atau di bawah 6, begini. Nanti kita buktikan kalau tidak percaya. Ya, saya tidak ngomong dobol. Bukan penjual jamu ini, bukan. Tapi ini fakta real di lapangan. Karena kalau tidak percaya gitu, silakan lihat di grup CTHI, satu-satunya grup yang real ada di lapangan memberikan solusi untuk petani gratis. Seluruh Indonesia Pak, tanpa dipungut biaya. Jangan malu untuk bertanya. Saya kembali lagi ke kenapa kalau tanah asam itu tidak bagus untuk tanaman, entah itu tanaman bawang merah, entah itu cabai, entah itu tanaman yang lain. Kalau untuk cabai biasanya indikator tanah asam akan menyebabkan keriting. Jadi keriting ada dua penyebab. Bisa karena trip tabasi atau itu OPT merupakan hama. Ada juga karena pH-nya asam, pH tanah. Kenapa kok bisa keriting? Gini ceritanya. Dari bawah kalau pH-nya itu asam, ya, pupuk NPK dan lain-lain pupuk makro itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, karena tanaman tidak bisa menyerap pupuk NPK dan lain-lain itu, berarti tanaman kekurangan apa? Nutrisi. Nah, karena kekurangan nutrisi, maka pertumbuhan ya masuk ke sel-sel jaringan tanaman itu tidak sempurna. Akhirnya bisa dia mengerut. Itu satu. Bisa juga karena dia kena atau kurang pupuk mikro. Kan pupuk itu ada makro, ya NPK itu Pak. Jadi tahu ada pupuk mikro, salah satunya itu ada AL, ada MN, ada ZN. Nah, kan itu pupuk mikro. Mikro itu dibutuhkan oleh tanaman, tapi jumlahnya sedikit, tidak boleh banyak. Kalau banyak diserap oleh tanaman sakit. Kayak umpama jenengan, wah, saya pengen sehat, tapi saya nggak mau makan. Saya minum kerating deng aja. Sehat apa? Sehat kira-kira. Ya tetap sakit. Ambruk. Karena apa? Kebutuhan itu
karbohidrat ya, karbohidrat itu dipentingkan. Kalau seperti suplemen dan lain-lain itu kan karbohidrat minim, tapi itu hanya apa ya sih, sebagai doping saja, bukan utama. Jadi sama seperti kenapa orang selalu menggebu-gebu menggunakan seed PT. Sementara tanaman itu sebenarnya sehat, bibitnya sehat. Sebenarnya kalau bibit sehat, tidak perlu pakai seed PT, zat pengatur tumbuh, zat perangsang dan lain, tidak perlu. Pasti dia akan tumbuh asal media habitat pertumbuhannya, tanahnya semua dibuat seyogyanya cocok sama tanaman tersebut. Gitu. Jadi kembali lagi, tanah asam akan membuat tanaman kalau cabai tidak bisa menyerap nutrisi, kalau cabai keriting. Kalau bawang merah bagaimana? Bawang merah akan terjadi di fisiologisnya tanamannya, dia akan berwarna kuning di bagian pucuk. Setelah kuning, ini perlahan menjadi putih di bagian pucuk.